Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, para orang sepuh, para jamaah pengajian sedaya saya berterima kasih segala hormatan saya rahmatin sama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pun ada kesadaran semurja akhina shogir Kiai Muhyiddin bin Abdul Karim, juga mereka penakan Madinah Kiai Gus Nabaulaikan bin Ahmad bin Hasan Abdul Karim. Setelah saya berterima jaki, saya bercintai. Alhamdulillah, remakan bahwa macam bisa hadir dekat itu majlis sekamah. Majlis kali itu adalah majlis sesangat saya, majlis sesangat mulja, majlis sesangat kecintaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab majlis kadinto remakan kadinto memperingati kelahirannya orang saya paling saya, memperingati kelahirannya orang saya paling mungkin, memperingati kelahirannya orang saya paling kecintaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Malah moga baru kana majlis saya kadinto, baru kana orang saya paling saya, baru kana orang saya paling mulja, baru karena orang saya paling kecintaan sama Allah. Malah mau ke kau sebagian jadi orang saya, malah mau ke kau sebagian setiap orang saya mulja, malah mau ke kau sebagian juga kecintaan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga malah mau ke sebab baru kan majlis kali itu kau sama jenengan jadi orang saya berjaya selamat dunia akhirat, parangan husnul khatimah indal maut, parangan tegak hajat sareng Allah, hajat dunia hajat akhirat, juga malah moga parangan kempang rezeki sareng Allah, diberi rezeki sebanyak sehalal tur barokah, juga malah moga anak-anak kau seperti dengan rezeki anak saya soleh solihah, anak saya ngebekte dekat orang tua-tuaan, anak saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala, juga rezeki anak saya bangga hati saling gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ragu setuju saya betul kalau mati edebuaki inda dzikri sholihin tanzilur rahmat wal barakat. Mau disebut nyaman orang soleh, mereka bekal turun rahmat dan barokah dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Gelap bersama cerita Al-Fatihah dekat para aulia, dekat Syaikhul Qadir Jailani, dekat para ulama, dekat para guru, juga tak lupa dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya makan insyaallah bersama saya bukan oleh rahmat dan barakah dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Nyebut orang soleh bekal turun barokah, bekal turun rahmat. Nyebut ulama ini. Wa kaifa bi mujalasatihim. Napa boleh kalau sampai jenengan makan benekun kalau nyebut, tapi juga apolong sareng orang-orang soleh, apolong sareng para ulama. Jadi tambah jelas oleh bahwasanya makan kalau sampai jenengan itu bekal oleh rahmat dan barokah dari ngersana Allah Subhanahu wa taala.
nyebut ulama, nyebut orang yang soleh, apolo bekal toro rahmat dan barokah. Wa kaifa bi dzikri raisis sholihin. Napa boleh ya remaken kalau siapa jeneng juga nyebut raisis sholihin, pemimpin orang soleh. Saya pemimpin orang soleh. Ustaz aja. Nah, benar kalau nyebut sampai ya remaken kalau sampai jeneng itu memperingati kelahiran apa pemimpin orang soleh jika itu Ustaz aja. Nah, jadi tambah jelas bahwasanya ya remaken kalau dosa bajingan itu bekal oleh seraman rahmat, seraman berbarokah dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat kan itu penting apa tak penting, Pak? Bu, rahmat Allah kan itu penting apa tak penting? Penting. Sebab kenapa? Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teman adabu la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Siapa kanjeng Nabi? Ada amal jariah, amal ibadah jariah yang menyebabkan manusia masuk ke surga. Jadi ada orang yang masuk surga itu karena amal. Semua. Siapa kanjeng Nabi? Maka para sahabat katanya, wala anta ya Rasulullah. Panjenengan juga kanjeng Nabi. Panjenengan masuk surga itu benar karena amal panjenengan. Wala ana. Walaupun engkau dia masuk surga benar karena tak amal. Tapi kelaban rahmatnya Gusti Allah. Maka perlu esare. Lakar cek penting rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam carana nyara rahmat Allah. Dalam carana mancing rahmat Allah. Ulama abdabu mabda'ur rahmah fi'lul khair. Cara nyari rahmat Allah jika itu banyak melakukan amal-amal soleh, banyak melakukan kebagusan, senang hadir dekat pengajian, beda hall hadir, beda acara maulid hadir, di tempat-tempat saya bagus dan koneka saya berbagi oleh rahmat Gusti Allah. Sowan dekat dalam abaid, sowan dekat dalam kiai dan ikan. Fi'lul khair, kelakuan bagus itu saja berbagi oleh rahmat Gusti Allah. Maka malam are makan kalau siapa mereka jelas melakukan kebagusan. Maka majlis kali itu bekal apa yang dan kalau sampai dengan rahmat Gusti Allah. Ada riwayat dari Abdullah ketika itu Jabir al-Ansari, Abi Abdullah Jabir al-Ansari, Abi Abdullah ketika itu sahabat Jabir. Sahabat Jabir kan itu teman aja punya aki beda orang sahabat, seorang sahabat mereka atanya dekat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlatul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Kanjeng Nabi tore parengen onek abdina. Menabi abdina kadito cuman salat fardu saos. Tak usah ngelakuin salat sunat. Wa sumtu ramadan ben abdina cuman pasah bulan Ramadan, tak pasah sunat abdina. Walam azid ala dzalika syai'a. Kula tak nambahin selain nega, cuman ngelakonin sewajib-wajib dok nega. Tapi abdina deter bareng sehalal, tapi abdina nyawa dekat bareng seharam. Napa kula bisa masuk surga kanjeng Nabi? Cuman ngelakonin sewajib-wajib saos, tak ngelakonin kesunatan. Maka jawab kanjeng Nabi, na'am. Bisa masuk surga walaupun ngamal lagi saya wajib-wajib baik tak akan saya sunat. Nah hadis kali itu Pak nuduhaki bahwasanya amal soleh kali itu bisa nyebabaki mereka masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka sholat fardu saos, sholat pasal fardu saos, mereka bisa memasuki orang dekat surga. Berarti amal soleh kali itu bisa memasuki manusia dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tak bertentangan sareng hadis kita. Kanjeng Nabi kita ada orang yang masuk surga akhirnya
bener karena amal lah, tapi kelaban rahmatan Gusti Allah. Enten nek tak bertentangan. Jawab. Bi annal amal alladzi yakunu sababan lidukhulil jannah innama huwa al-maqbul la ghairu. Jadi amal saya bisa masuk aki manus saja ke surga, itu amal saya terima. Benih amal saya lain, benih amal saya tak terima. Wala syakka annal qabul rahmatun minallahi ta'ala. Bentak ragu lagi boleh ampun jelas bahwasanya amal saya terima kali itu saya sebut kelaban rahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya ayo usaha supaya amal ibadah kau seperti itu terima sama Allah. Lamun amal ibadah kali itu terima, maka amal ibadah kali itu termasuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal ibadah saya terima kali itu saya bisa berbagi kalau sampai sini masuk di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kan itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda dzikri sholihin tahsilur rahmat wal barakat. Disebut orang soleh, apolong di orang soleh, nyebut pemimpin orang soleh, kan itu ampunlah jelas bekal turun rahmat dan barakah dari kersana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas Pak, makin kalau sampai bekal oleh rahmat dan barakah dari kersana Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ngerti barokah. Napa barokah nih Pak? Sampai bibit nyari barokah, entar dekat Habib nyari barokah, entar dekat Kiai nyari barokah. Napa barokahnya? Sampai jelas malam makan, hari makan rasa masih bekal oleh barokah. Karena Gusti Kanjeng Nabi itu adalah sahibul barokah, orang seandi barokah. Barokah ni kan seneka, sampai tambah mantap sampai nyari barokah. Beri oneng dulu, poros saja. Barokah neka secara bahasa barokah neka az-ziyadah wan nama. Pokok tambah neka barokah secara bahasa neka. Situng tambah situng 2, 2 tambah 2 4 neka barokah. Pokok tambah neka barokah. Nah, misal sampean mau bengen embi laki bine misalnya. Mau bengen embi laki bine. Abudu 2 neka sampai detik kalau lemak 10 ini kan barokah. Pokok tambah ini kan barokah. Tapi lakaran mon ubi ini kan memang barokah ubi ini kan beding bipate. Contohnya buktinya sana kan ubi ini kan menabi abudu situng paling banyak 4 ubi ini mon abudu ya. Mon pate Pak, mon abudu ini kan paling didik belu. Paling didik belum paten 10, bahkan pernah terjadi paten ke abudu sampai 4 ekor paten. Done kan. Mau secara logika paten kan lebih banyak ternyata embi karena mau abudu apoloan. Tapi pada kenyataannya punten. Embi neka barokah, punten lah. Embi neka lebih butuh lagi di manusia daripada pate. Kemarin orang selamatan beli pate. Tak ada ki orang datang umroh selamatan embi. Antara haji syukuran haji embi. Di anak embi, hol embi, maulidan embi, saja embi. Bahkan borong-borong itu sebenarnya borong sate embi. Beda bukan sarapan. Borong sate pate berada kita tak banyak mana yang pas buat tak ada, mana yang berdiri berada. Solo berada. Lah, neka. Padahal embine kan lebih banyak butuh lagi, banyak beli. Tapi pada kenyataannya embine kan lebih banyak daripada pate. Nah ini kan embine kan secara lohir kan lebih barokah daripada pate. Tapi barokah miturut istilahnya pun para ulama, barokah miturut ulama jika itu khairul ilahi la yuqalu maknahu. Jadi barokah ini miturut ulama jika itu kebagusnya Allah saya tak bisa jangkau kelaban akal. Pikir kelaban akal ini kita masuk akal barokah ini kan. Haja
cerita badan yang maulid tiba kata kasar ya daud tazharu barakatuhuma fil ini wal masyarib haja modena tanang kaji nabi bebo madung deren ngenomaneka barokah tak masuk akal aja susu segelas eno sahabat Ali Sufan ka benyakan belum polo neka ki berkahan neka tak masuk akal kan dan ini barokah kebagusan Allah saya tak bisa jangkau kelaban akal juga ulama mereka aja contoh gini situng tambah situng mereka mau secara bahasa umum pada umum situng mana tambah situng kan dua lah mereka mau secara istilah ulama bukan tak masuk akal situng tambah situng jadi sejuta, mereka tak masuk akal, mereka barokah. Kita tuh hanya susu mereka susu segelas, kayak orang belum bolong. Nah, terus ulama kan itu ada barokah kan itu ada buaki al barokah hiya jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha min ibadihi. Ulama ada barokah jadi kenapa? Tentara Allah, pasukannya Allah, pesoloknya Allah, saya soro-soro Allah, mereka saya kerem deka manusia, saya kesaaki sarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, panjenengan makin hadir deka majelis saya gak dito. Pas Allah ngersaaki dek panjenengan, era makin oleh barokah. Maka fa'in halal umpama barokah kadito nalpe filmal nalpe dekat dunia kau sampai jeneng umpama makan kau sampai paling barokah yo pas barokah itu nalpe dekat dunia kau sampai jenengan aksarot maka barokah nyebabaki dunia kau sampai jenengan itu tambah banyak berbarokah tak kembang ada justru banyak kan manfaat dunia kan mon barokah kan nalpek dekat dunia kalau sekarang panjenengan wa in halak fil waladi aslahatu menabi barokah kan itu nalpek dekat anak-anak kau sama jenengan misal kau sama jenengan makin kau oleh barokah dari Allah pas nalpek dekat anak-anak kau sama jenengan maka anak-anak kau sama jenengan itu bakal jadi anak saya soleh solihah, anak saya ngebeteh dekat orang tua-tuaan, anak saya takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah mungkin hari makin kau sempat jeneng oleh barokah, saya nalpek dekat dunia kau sampai jenengan, nalpek dekat anak-anak kau sampai jenengan, juga nalpek dekat copok kau sampai jenengan, dekat kesehatan kau sampai jenengan, dekat odi kau sampai jenengan, dekat bekto kau sampai jenengan sehingga bekto kau sampai jenengan barokah, maka bekto kan itu bakal manfaat. Yang kui ngaji, yang kui hadir hol, yang kui hadir maulid, yang kui silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Mereka juga pada cerita tentang barokah mereka dari Abdullah Al-Ansori kan itu bapak Jabir lah mereka mate Abdullah bapak Jabir itu mate pas nikah lagi otang maju otang banyak Abdullah Al-Ansori mereka nah begitu mate nikah lagi otang tapi kedua kenapa kebun korma kedua kebun korma akhirnya Jabir kan nyama bapak nanti otan ya berusaha sahore nah kebunnya kan sarang buah neka petaber lagi dekat orang saya ngotangin bapaknya kan pak bapak udah di otang depan jenengan kenapa mau kebun neka bikul kebenyawan otang bapak depan jenengan kita jadi buah-buah nopo. Takut be orang mereka. Buah tak cukup dia bir, tak cukup dia. Tak cukup, tak nopo dan kebe nyawa potang bapak kaki. Ya tak apa-apa lah. Tunda lah. Diberi bekto lebih kok nyawa. Nah, lakar kau dulu nggak naik apa?
wajibnya orang sing ngutang ini kan mon bektone nyawa tak bisa kudu beri berto boleh wis nyare boleh kakek ada tak cukup kudu nyawa karena tak cukup Pak. Akhirnya bingung sahabat Jabir nih kan dia mengalir akhirnya matur dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi abane ka kedun utang Kanjeng Nabi kedun utang abah kula ini kan ke lagi kebun korma Kanjeng Nabi pas kebun korma ini kan bi eseno sedoyo ini kan ngobuat ini kan di kula kebun nyawa ini kan tak cukup Kanjeng Nabi Kanjeng apa solusi Kanjeng Nabi maka Kanjeng Nabi pas nyoro dekat Jabir kan petek kaki korma aja berempat akan lagi berempat ki putus kaki lagi Jabir petek kemarin kan korma kan pas Kanjeng Nabi kami eslepos nih Pak kami keliling kaki dekat kebun nih kan udah kebun nih kan lah mari sana kan Jabir Kanjeng Nabi wis lah setiap panen ya korma ya panen pas jual kebenyawa subhanallah mari yo boleh Kanjeng Nabi nih kan pas duwe panen nih kan hasilnya kan melimpah jual kebenyawa dekat orang yang saya ngutangin bapak nih kan cukup nih kan jadi tak sampai telur kebun begitu banyak kali nih kebun nih karena kan korma nih kan belum nih kan terus tahun bulan nih kan panen kan hasilnya melimpah boleh ini kan barokah ini kan mukjizat Gusti Kanjeng Nabi ini kan barokah kan kan barokah Kanjeng Nabi kan itu akar cek modern ya Pak maka dia kayak gitu kalau siapa jenengan sebagai umat dan Gusti Kanjeng Nabi kalau itu kudu bangga kudu berbahagia makanya kalau siapa jenengan wajib aki memperingati kelahiran Gusti Kanjeng Nabi berpoleh lakaran kalau siapa jenengan itu rekan perintah sarang syariat kan itu memperingati kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un kepada Nabi Muhammad ya kepada umatnya kelabar fadl Allah anugerah daripada Allah dan rahmat Allah kalau sahabat sebagai umat Nabi Muhammad kan itu adalah perintah sareng Allah kudu bahagia kudu bergembira kudu memperingati kelahiran Gusti Kanjeng Nabi alhamdulillah hari makan kau sahabat jenengan ampun ngelaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kan itu kelaban memperingati kelahiran Gusti Kanjeng Nabi alhamdulillah para rabu sedaya sebutan kaula muljaaki nah ini kan rahmat dan barokah makin dikula terangake tentang maulid tentang sejarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga parangin oneng tentang fadilana ngebay acara maulid fadilana hadir dekat acara maulid kati hari makin kali itu As-Sari As-Saqati kali itu ada bu man qasoda maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal maudi illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam cepon Sari As-Saqati nika berdiri aja nih ulama nih Pak ada bu siapa orang sengaja saya menuju hadir dekat tempat sekama tempat kali itu bercaki sejarah kelahiran Gusti Kanjeng Nabi panjenengan hadir dekat itu karena memperingati sejarah kelahiran Gusti Kanjeng Nabi maka orang yang ongku menuju dekat kebunan surga daripada surganya Allah Subhanahu wa taala artinya kalau sampai termasuk orang yang saya daftar masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa taala apa maksudnya li'annahu ma qasada dzikal maudi karena orang saya menuju dekat tempat kak dito hamba jangan hadir dekat tempat majelis kak dito karena apa? Karena
Tanda lain karena kau sampai jenengan itu nuduhaki cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi. Sedangkan Gusti Kanjeng Nabi ada bu, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapana orang secinta dan engkau, maka orang yang ceria bakal bareng engkau berada surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau sampai jenengan hadir kali itu dengan karena cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi, maka kau sampai jenengan pagi bakal bareng sareng Gusti Kanjeng Nabi berada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lakar hadir dekat acara maulid, medaki acara maulid nih apa? Hadiahnya swarga, Pak. Hadiahnya swarga. Maka cek untung ketika apa sudah berkusikan kena untung baca orang saya bisa hadir di acara maulid, mengebai acara maulid. Tapi paling punten ya, paling punten tocuan kalau sampai jenengan menabi hadir di acara maulid neka waktu berniat saya bagus Pak, nambahin cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi, niat nambahin keimanan dekat Allah, niat nambahin supaya tambah takwa dekat Allah. Ya makanya kalau sepanjang mau hadir dekat acara maulid, dekat serius, karena hadiah swarga. Aja, kau tuh fokus, serius. Ajak kerja, ajak main, ajak naik HP. Napa boleh? Gejogeta, ajak rokokan aja. Neka majlis sakral neka. Karena hadiahnya swarga. Hadiahnya swarga. Bahkan neka berancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum bi ba'din antah baqul a'malukum wa antum la tash'urun. Jawaban Allah ada bu, hei orang-orang yang beriman, ajak sampai kakek tapi akhirnya meranyeng membentar suaranya kakek lebih ranyeng daripada suara Gusti Kanjeng Nabi. Umpama kakek Buddha buat Kanjeng Nabi cek sampai suara kakeknya lebih bentar daripada suara Kanjeng Nabi. Cek pepadan kakek mau Buddha buat Kanjeng Nabi, Buddha buat orang lain. Karena apa? Mau tak sopan dekat Kanjeng Nabi, mau tak beradab dekat Kanjeng Nabi, maka jadi sebabnya apa? Antah baqo akmalukum. Bisa jadi sebabnya lebur Pak. Amal-amal kau sampai jenengan selai kelako sholat dah, pasang sodako dah, hadir kau sampai sejajar kan, bisa lebur bi Allah. Ada nilai neng ngesana Allah Subhanahu wa taala karena kau sampai jenengan tak beradab dekat Gusti Kanjeng Nabi. Maka dia kat itu apa jenengan makin lah oneng membeda acara maulid boleh cek serius. Mungkin sampai tak oneng tak keliru aja, tak keliru arbuan agak joget tak apa. Karena kita oneng makin lah oneng cek sampai nih kan terjadi boleh. So aja kalau sampai jaga itu aku termasuk orang yang saya cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi. So aja kalau sampai jaga itu oleh hadiah swarga dari ngasana Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadiahnya orang yang saya cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi ini kan swarga Pak. Macam dengan cinta kan dekat Nabi, cinta, apa? Cinta ni kan kalau bukti, nak. Mau kalau ngomong tak gampang, karena kan naik bisa. Contoh sampai makan misalnya berdekat Nabi nak rating sampai senang, mau cak cinta dekat Nabi, gampang sampai cinta buat kakek. Tapi terima cinta sampai, mau tak ada bukti, tak terima Bang. Baru sampai buat cinta dengan kakek. Ya beri hadiah di kasih kakek. Beri hadiah di kosa peta dekat orang tua nak lama. Baru ya terima. Kau sampai juga nggak nekah. Ngaku cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi kau coba bukti. Mun ada bukti tak terima Pak. Tak terima. Kanjeng Nabi ada buman ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan ini kata sampai mau tahu bukti cinta sampai dekat Nabi nikah.
beda tebu dari kanjeng Nabi, man ahya sunnati, sapana orang sedek ngudi entang kesunatan. Nah apa sunat kanjeng Nabi? Banyak kan? Sapana orang sedek ngudi entang kesunatan kan kanjeng Nabi, fakot ahbali, maka oku orang yang cinta deh kok. Lu mula cinta na okuan, waman ahbali, karena ma'iful jannah, maka orang yang bekal berbingkok benar surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo buktiaki bahwasanya kalau siapa cinta itu laka aku cinta dia Gusti Kanjeng Nabi. Supaya kau dapatkan oleh hadiah surga dari ngastana Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa terus akur Kanjeng Nabi masuk dekat surga tak kena putar kudu muktiaki bahwasanya kau siapa cinta itu aku cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi. Macam ngelakonin dekat sholat-sholat dari Gusti Kanjeng Nabi. Mengelakukan berarti tahu kudu kanjeng Nabi. Napa di antaranya bukti sholat Gusti kanjeng Nabi kan apa? Sholat berjamaah. Saya mau sholat berjamaah apa di dia tuh, Pak? Masih hitung sih macamnya. Udah dia macam kita, dia remaja. Berjamaah kan kesunatan Gusti kanjeng Nabi, Pak. Orang yang mau berjamaah berarti orang kali itu termasuk orang saya cinta aku dia ke Gusti Kanjeng Nabi. Oleh apa? Siwak. Salat ngaku siwak. Siwak mereka sunat. Raja bahkan kejer. Mengoleh eman Pak, mau saya minta salat berjamaah mereka eman Pak. Salat berjamaah mereka kejer petong polo, kayak boleh kok petong ekor Pak. Petong ekor. Mau salat tibian situ. Sampai nama pakai solo mele di bulan. Beri PC sejuta di 4 juta. Mele kan masanya. Lebih 4 juta, apa yang terlalu cerdas. Masa apa yang mele sejuta? Al jahlu, al goblok, al budu. Sampai mele 4 juta berarti peter sampai cerdas. Mau sholat sampai berjamaah apa tidur sampai? Masih hitung sih udah berjamaah. Berarti mele sejuta saya kata mele betul ekor. Al goblokku berarti sampai. Lah nek karena memang. Juga siwak. Siwak mereka aja gitu Pak. Siwak mereka di antara faedahnya siwak mereka mempersedekah gigi. Boleh bisa nyebabaki oleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lah orang Pak mau oleh ridhonya Allah Pak. Masuk surga. Masuk surga makanya eman mau tak siwak ben boleh orang saya sholat ngaku siwak tak itu lebih utama kacek petong polo derajat Pak. Sampai sholat tak siwakan neka gerjer situ mau siwakan gerjer petong polo mau situng pas sampai gimana situng dia mah al goblok itu al goblok dia al goblok saya mau sholat banyak sejuta di petong polo juta banyak apa sana melek ama petong polo di sejuta melek ama sampean. Petong polo cerdas sampean muda pesen. Muda pesen tersampean. Ki muda kerja mencek goblok sampean al goblok bulane ketore Pak. Iya malaki siwakan ka mode siwakan Pak. Mode orang siwakan berarti nuduhake bahwasanya aku cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi. Banyak sunah-sunah Gusti Kanjeng Nabi di antaranya islah bainan nas merukunaki manusia membeda orang tak rukun rukun lah neka sunnah Gusti Kanjeng Nabi neka cek beli cek ngadu domba lemah kene saya aneh orang ngaku ulama asurbana pakai rida abidatu kola Nabi SAW kola Allah Ta'ala ngaku beli boleh apa ngadu domba ulama ya tuh para habaib umat buat keridu supaya membenci dekat habaib habibnya suka dari kan apa nih kan sunnah Kanjeng Nabi ini kan islah bainan nas merukunaki manusia bener tambah ngadu domba ngadu aja itu usah berarti ngadu manusia dan iya ngaku beli dan iya ngaku mufti mau tesis sampai nutu lagi tak
cinta deka Gusti Kanjeng Nabi, tak ngelakonin kosenat Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan mereka termasuk maksiat mereka ngelakuin dosa seraja, cat deka orang Islam, cat deka ulama. Habib kan ulama, umpama lah tak percaya dia Habib, tak apa tak percaya. Ngaku jadi ya kalau tesis dia tak benar Habib, tak apa kan sekarang kasar. Tapi para habaib tadi itu adalah orang Islam. Tak oleh hina orang Islam ni kan? Fitnah macam coba kita oleh. Ngapa boleh habaib kita punya orang alim? Haji Habib Taufik, Habib Abu Bakar, Habib Hadi, Habib Jindan, Habib Razak, Habib lain, Habib Novel. Orang semua oleh orang alim mas. Macam benar ternyata ulama ni kan? Dah, ngaku ulama, ngaku beli boleh bos sekali. Tapi adu domba, membuat keridu lah ni kan apa nih? Sunat saya kamu ayahku ni kan ni kan? Cetor ni kan bahaya ni kan? Sholat Kanjeng Nabi boleh apa? Sholat sunnah. Sampai sholat sunnah sampai qobliyah ba'diyah, elakon duha, sholat tahajud, sholat hajat, nek elakon, nek sunat Gusti Kanjeng Nabi. Banyak maca istighfar, maca tasbih, maca sholawat, adzikir, dan kan termasuk sunat-sunat Gusti Kanjeng Nabi. Mana sebut lagi kapi, puja sopu ni kan? Gelap sampai puja sopu je. Gelem kan? Nah, gelem. Padahal nyari ilmu ini kan termasuk sunat Gusti Kanjeng Nabi. Mau sampai dalam cinta dekat Kanjeng Nabi, sering mereka pengajian ilmu, gelem sampai ngajak puja sopu. Nyari ilmu nih kan? Dalam gelem puja sopu. Tak gelem, jadi ngaku cinta. Pret, nah itu ada bukti nah. Orang ini, kok cinta kakek tak beri hadiah tak minta, pret kan? Mereka ketika pret kan dia pak. Bolong, ada sabu. Mungkin sampai mendekat kepada pelayanan sahabat sampai sebulan. Mungkin kita di sholat Gusti Kanjeng Nabi itu adalah termasuk bukti tanda bahwasanya kau sama cinta itu cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi. Sama orang saya cinta nama pun dekat Kanjeng Nabi, maka bersan Kanjeng Nabi berdisuarakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i kata "Walau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Siapa Imam Syafi'i mau aku cinta nak kakek dan orang saya kecintai la ata'tahu, maka kudu nurut Pak, kudu nero. Berarti aku cinta tak kerjaan serius. Karena apa? Innal muhib liman yuhib muti. Karena orang saya mencintai dekat orang saya cintai kan itu kudu nurut, kudu nero. Kau sampai dengan cinta dekat Kanjeng Nabi, kudu nurut. Saya perintah Kanjeng Nabi. Perintah-perintah na ayu elakone. Saya larang ayu cewek. Lah kudu nurut. Kudu nero. Boleh Kanjeng Nabi seneng pakai imamah surbat mau sholat Pak. Mau sholat tak ada Pak pakai imamah. Lalu kudu kita serius bagusan Bro. Mau sampai imamah terus, kota orang sudah mulai bila sudah. Jadi kita mekiai ya. Aceh mensolat doa aku. Sahabat kata dia solat betul-betul lagi. Oleh kesolatan Gusti Kanjeng Nabi. Jadi bukti bahwasanya kalau sampai sekali itu cinta dekat Gusti Kanjeng. Nah, kita kan makanya ayo buku cinta nih kan. Cekerja. Eman mbak cinta kan dia berbagi kau sampai masuk ke surga. Sahabat Anas kan itu toman nyerita aki beda orang laki sahabat nih kan. Atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi. Atanya tentang kiamat. Atanya faqala mata sa'ah. Kanjeng Nabi, bila kiamat nih Kanjeng Nabi? Bila kiamat nih Kanjeng Nabi? Maka Kanjeng Nabi jawab, wa madza aqtalah. Kakek bertanya kiamat kakek. Apakah kita dipersiapkan kaki ngadepin kiamat ya? Apakah banyak amalan kakeknya? Maka orang itu aja wala punten kajian la syai'a illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Punten kajian Nabi. Abdina tadi amalan mana Pak kajian Nabi? Cuman abdina sholat fardu, puasa, sewajib saus. Udah tadi amalan mana pasti lebih punten kajian Nabi. Cuma abdina kan itu cinta dekat Allah kajian Nabi. Cuman abdi negara itu cinta dekat panjenengan Kanjeng Nabi.
tadi amalan selebih segera baca kajian Nabi. Anta ma'aman ahbabta, kakek bekal bareng di orang saya kecintaan kakek. Orang kali itu cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi, maka bekal bareng san Gusti Kanjeng Nabi masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Anas mereng jabu kali itu ajabu. Engkau tak toman bunga, haja engkau bunga ngeding Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW jabu. Anta ma'aman ahbabta, kakek bekal bareng di orang saya kecintaan. Sahabat Anas ajabu, engkau cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi, engkau cinta dekat sahabat Abu Bakar, engkau cinta dekat sahabat Umar, engkau ngarep-ngarep abareng sareng Kanjeng Nabi beda swarga, abareng sareng Sayyidina Abu Bakar, abareng Sayyidina Umar beda swarga, walaupun engkau tak bisa ngelakonin haja persis amal Gusti Kanjeng Nabi, walaupun engkau tak bisa ngelakonin amal haja persis saya amal lagi sahabat Abu Bakar, walaupun engkau tak bisa ngelakonin amalan sepersis saja amal Sayyidina Umar. Artinya cinta ini kan kudu beda perbuatan, beda kudu amal, walaupun tak persis. Lemon kalau cinta toh mau masuk surga nyaman saya pakai nyumbu ke sana. Ini cerita Nabi ini memberi bukti tak terima, tak boleh dikaji Nabi. Nah, amal lagi, napa sudah bagi ulama, kan? Amal lagi, supaya kalau saya macam berindu ulama kali dapat dari surga. Mau ngaku cinta toh, nyaman. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ada dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ada qul kepada Muhammad dan umat ya. In kuntum tuhibbunallah, mun umat kakek ngaku cinta dekat Allah. Ngaku cinta dekat Allah, fattabi'uni. Maka kudu ebutake kalaban norot dekat Gusti Kanjeng Nabi, cinta dekat Allah, tak norot dekat Nabi, tak terima cinta dekat Allah, Pak. Mau tak terima, tak bisa masuk surga. Mau lah bahasa dengan norot dekat Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah bakal cinta dek umat dekat itu. Dek kalau sampai cinta apa norot dekat Kanjeng Nabi, maka kalau sampai bakal oleh cinta na Allah. Mana oleh cinta na Allah masuk surga lah. Jadi surga dekat andiin Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah bakal nyepora dia dosa-dosa bersebanyak sedaja. Mulai dosanya sepora langsung masuk surga, Pak. Tahu sambu dekat neraka, langsung masuk surga. Dan ini kan hebatnya cinta. Makanya ongkuan ayo cinta kan itu, mencinta kan itu ayo dasarnya karena Allah, sekarang nafsu. Cinta ada saya baik, cinta ada ulama, cinta ada bine, cinta ada anak, cinta ada apa baik, ayo dasarnya karena Allah. Kanjeng Nabi ajabu man ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala iman. Sapana orang yang cinta karena Allah, sapana orang yang benci karena Allah, maka orang dia ongkulan nyempurna akidah kan iman. Modal iman sempurna bakal masuk surga, Pak. Jadi iman yang kira tiket kalau sampai jeneng masuk dekat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. So aja iman tadi itu sempurna tak elang, ayo cinta dasarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta dasarnya ada ulama, engkau cinta ada ulama aja, engkau cinta ada keluarga produk keramat, produk sidogiri, dekat produk sarang. Karena apa? Karena mereka aja orang saya beriman, orang saya takut dekat Allah, orang saya melaksanakan perintah-perintah Allah, orang saya berakhlakul karimah. Dengan kan cinta karena Allah, benar karena nafsu. Juga benci karena Allah, benar karena nafsu. Kok benci dengan orang jadi karena apa? Orang jadi kelakuan maksiat tuh. Engkau benci dengan orang jadi karena kafir. Demi kasih bener karena nafsu. Tak aja kalau mati SDK imat-imat ya. Benci dengan habaib, benci dengan orang saya cinta dengan habaib. Nah, benci karena apa jadi habaib jadi orang Islam, orang yang beriman, orang yang
berilmu, orang saya alim, orang saya takut dekat Allah, orang saya nurut dekat syariat Allah. Itu salah apa bencinya? Berarti bencinya karena nafsu. Membenci karena nafsu. Harus kita membencinya kan? Kulo siapa cek kok benci di orang-orang itu kan? Kok benci di orang Indonesia? Karena orang Indonesia benci dekat ulama, benci dekat habaib, tukang adu domba, tukang fitnah, tukang buat keritu. Ayo benci karena Allah. Namun orang cinta karena Allah, benci karena Allah, kau siapa cek bekal kejar pak. Nyebab lagi iman kau siapa cek itu sempurna, kuat iman kau siapa cek itu. Akhirnya melakukan kau sampai sana bakal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Kata kanjeng Nabi, inna awsaqa urul imani an tuhibba fillah wa tubghidu fillah. Tali ikatan iman yang paling kuat tidak itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Nanti kata orang praktek kaki sopaje kau sepajengan aku jadi orang sesempurna iman sehingga kalau sampai dengan bekal mata nyambi iman Islam sehingga kalau sampai dengan bekal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Malah mau ke hadir kalau sampai dengan dekat majlis jadi sebab bukti bahwa saya kalau sampai dengan itu aku orang yang saya cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi sehingga kalau sampai dengan itu masuk surga sareng Gusti Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Sekali itu menawi kurang lebih negara ibadah Yahudi atau sakit bagi para lebih dan kuliah sekolah dari artinya mantar berkuati ilmu semanfaat sebarokah al-jali fi sa'adah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.